Pada akhirnya sekarang tim web corner itu ada 4 orang, Ada 4 termasuk saya. itu Termasuk MBTI semua. Semua MBTI. Oh, semua ngambil dari MBTI. Semua MBTI itu Berarti angkatan 16 belajar dari semua. nol semuanya. Belajar dari nol. Halo keluarga, kembali lagi di acara Bongkar Bisnis MBTI Season 2. Saya Zainal dari MBTI Angkatan 2019 akan menjadi moderator yang memandu acara ini sampai dan selesai. Nah, di BBM episode kali ini kita sudah kedatangan the man behind Web Corner nih. Seorang narasumber luar biasa yang bisa dibilang mampu dan berhasil memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di jurusan manajemen bisnis berbasis IT atau lebih tepatnya di MBTI Telkom University. Nah, tanpa harus menunggu lebih lama lagi, langsung saja ini dia Bang Izhar Inzaki. Halo Bang Izhar. Halo. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Nah, kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Iya, sekarang saya lagi sibuk ngurusin ini aja web corner sehari-hari kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol nih Bang, mungkin teman-teman di rumah ada yang penasaran atau mungkin belum kenal nih sama Bang Izhar. Saya sesuai kata pepatah, tak kenal maka kenalan gitu kan. Oke, mungkin dari Bang Izhar boleh perkenalan diri dulu sekalian perkenalan bisnisnya Bang. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Izhar Inzaki Setiawan. Aku juga dulu anak MBTI nih sama kayak teman-teman jurusan apa? Pernah satu himpunan juga, divisi kewirausahaan juga, angkatan 2016 dan alhamdulillah sekarang udah lulus. Aku juga tinggal di Bandung. Terus sekarang sekarang aku sebagai CEO Web Corner di sini. Dan Web Corner sendiri udah mulai dari 2020. Jadi sekitar baru setahun lah gitu. Kayak gitu sih. Apa sih yang melatar belakangi Bang Izhar hingga akhirnya mulai mendirikan bisnis ini? Nah, ini rada lucu sih. Jadi apa yang melatar belakangi untuk memulai Web Corner tuh awalnya tuh dari tugas kuliah. Tugas kuliah? Kewirausahaan. Bukan. Oh, bukan. Ada di semester berapa ya? Semester 5 apa 6 gitu. Ada e-commerce judul matkul, judul itunya mata kuliahnya. Iya. Dari e-commerce itu, di situ mahasiswa disuruh dosennya nyuruh nih bikin tugas, suruh bikin website. Nah di situ anak-anak MBTI kan bukan anak teknik ya, nggak bisa dong bikin website gitu. Pada nyari jasa juga. Nah di situ kebetulan saya pernah belajar website di situ. Terus ya udah akhirnya saya nawarin nih, saya buka jasa bikin website ke saya sendiri gitu. Awalnya gitu, itu bener-bener awalnya. Akhirnya banyak nih yang mau, awalnya dari teman sekelas dulu, terus akhirnya nyebar di grup angkatan, siapa lagi yang mau boleh nih hubungin saya gitu. Taunya banyak gitu. Itu awalnya, itu awal Web Corner, tapi dulu namanya belum jadi Web Corner gitu. Taunya masih saya aja gitu. Sebagai Izhar Inzaki aja gitu. Sebagai Izhar.website dulu namanya. Izhar.website. Saya bikin itu jasanya. Itu awal mula bener-bener Web Corner kayak gitu. Oke. Tapi emang Bang Izhar belajar bikin web ini dari mana? Aku belajar otodidak. Jadi dulu tuh sebelum Web Corner aku memang sudah pernah mencoba bisnis lain. Salah satunya bisnis fashion, namanya IDCL Store. Nah, waktu di IDCL Store itu aku kepikiran buat bikin website. Tapi karena bikin website itu mahal, jadi aku bikin sendiri. Nah, gimana sih cara bikin sendiri? Ya mau nggak mau aku harus belajar. Akhirnya aku otodidak belajar di YouTube selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Jadi selama 3 bulan aku otodidak. Akhirnya dikit-dikit bisa. Dan waktu ada momentum yang tadi, itu aku memberanikan diri untuk buka jasa. Akhirnya pelan-pelan jadilah Web Corner gitu. Tapi awalnya tadi dari Izhar.website itu? Iya, Izhar.website. Sampai akhirnya Bang Izhar memutuskan untuk memulai bisnis Web Corner ini, sebenarnya bisnis Web Corner ini tuh Bang Izhar mulai sendiri atau emang dari dulu sudah ada partner bisnisnya nih Bang? Oke, jadi awalnya aku sendiri. Kalau dibilang awalnya, ya aku awalnya sendiri karena bisa dibilang apa ya? Karena teman-teman lain kan banyak juga ya yang mau bikin tadi jasa dari tugas itu. Akhirnya aku nggak bisa sendiri. Terus akhirnya aku nyari orang siapa yang bisa ngerjain website. Cuman rata-rata kan nggak pada bisa. Kalau anak MBTI yang anak sejurusan saya nggak pada bisa. Akhirnya saya ajarin dulu.
saya ajarin dulu, baru masuk jadi tim gitu. Jadi awalnya saya sendiri, terus saya nyari orang gitu. Setelah saya jalan ternyata nggak bisa sendiri karena istilahnya banyak orderan lah. Kalau sendiri malah pusing, akhirnya jadi saya nyari orang kayak gitu, nyari tim. Sampai pada akhirnya sekarang tim Web Corner itu ada 4 orang, termasuk saya. Itu MBTI semua? Semua MBTI. Oh, semua MBTI. Semua MBTI itu berarti angkatan 16 belajar dari semua. nol semuanya? Belajar dari nol semua. Oh, oke. Ada sih satu yang memang dia udah belajar dari luar juga sebelumnya. Jadi yang satu itu beda kelas, tapi dia ternyata udah ada paham basic dikitnya. Jadi saya tarik aja gitu, saya ajak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, alasan Abang ketika memulai bisnis Web Corner ini tuh karena emang dari dulu Abang interest sama pembuatan web atau gimana tuh Bang? Memang kalau saya sih orangnya suka IT lah. Cuman saya nggak tahu harus mulai dari mana waktu dulu. Paling saya dulu juga suka main game dan lain-lain. Itu memang dari dulu memang saya nge-game terus. Terus pada suatu waktu datanglah sebuah momentum. Momentum tersebut tuh yang tadi tugas dari mata kuliah saya, dari dosen, dan saya manfaatkan dengan baik gitu. Gitu sih awal. Oke, tapi emang Abang juga dulu apa Bang? SMK background sebelum masuk kuliah? SMA. Oh, berarti emang nggak ada IT? Nggak ada IT, nggak ada background IT. Emang saya otodidak belajar. Sampai akhirnya masuk ke manajemen bisnis berbasis IT. Iya. Itu tuh karena apa ya namanya? Karena Abang interest, peminatannya dulu IT juga? Peminatannya ICT? Enggak. Peminatannya kewirausahaan. Oh, berarti emang benar-benar otodidak. Memang otodidak kayak gitu. Tapi sebenarnya dari MBTI sendiri ngebantu gak sih Bang buat Abang sampai jadi ngebangun bisnis ini tuh? Dari ilmu-ilmu yang dikasih sama MBTI? Ada ilmu-ilmu yang ngebantu. Ada juga beberapa matkul yang dia ngasih teori dan sedikit praktek ada. Itu dosennya banyak sih di MBTI. Yang paling relevan sama Web Corner apa tuh? Itu e-commerce. Mata kuliahnya e-commerce tuh. Dosennya Pak Adi. Oh, masih ingat dosennya juga? Masih ingat. Sampai akhirnya Bang Isar memutuskan untuk memberi nama Web Corner. Ini tuh sebenarnya ada filosofinya gak sih Bang? Nah, Web Corner sendiri saya tuh bingung kan nyari nama apa. Akhirnya saya tuh ngobrol sama Kahim, ada namanya Rizky Arianto. Ya, itu saya tuh ngobrol berdua di kafe, kalau nggak salah di Gustira apa namanya. Soalnya saya ngobrol minta salah satu nama, dia tuh ngebantuin gitu nyari nama. Cuman akhirnya web pojok web apa gimana, akhirnya Web Corner gitu. Web Corner itu sendiri artinya website corner gitu. Jadi khusus kita tuh khusus pembuatan website. Ditekankannya seperti itu. Website corner kayak gitu. Oke, tapi sampai sekarang udah setahun berarti ya? Sebenarnya dalam tim, maksudnya setelah dibentuk tim itu baru setahun. Baru setahun itu bulan Agustus 2020 itu dibentuk tim. Oke. Tapi sebelumnya kita memang udah jalan dari 2019, tapi masih izar.website tadi. Jadi saya masih sendiri dulu, masih nyari orang satu-satu gitu. Nyari tim pun nggak mudah gitu, maksudnya nggak langsung dapat semua, tapi saya juga sortir dulu satu-satu. Sampai akhirnya dapat ke 4 orang tadi kayak gitu. 4 orang tadi itu baru setahun ngejalanin Web Corner. Ya, dimulai dari Agustus 2020. Kalau buat sekarang ini, bisnis Web Corner ini tuh sebenarnya udah jadi fokus utama Bang Isar, ataukah Web Corner ini tuh hanya sebagai side hustle-nya aja nih Bang? Prinsip saya buat menjalankan bisnis itu fokus. Jadi memang sekarang banyak ya mahasiswa, saya nggak tahu ya, mungkin di luar sana pinginnya punya satu bisnis, terus pingin nyoba lagi bisnis lain, cuman kalau saya sih prinsipnya, dan saya juga diajarin sama, saya kan ada mentor juga di bisnis, saya diajarin untuk fokus kalau untuk berbisnis itu gitu. Jadi bikin dulu settle, minimal lah, seminimal mungkin bikin dulu settle, baru boleh mikirin yang lain kayak gitu. Tapi saya fokus di Web Corner sekarang. Ada kepikiran buat masuk industri gitu gak Bang? Apa emang bisnis aja? Maksudnya masuk kerja apa gimana? Kerja perusahaan gitu, industri. Sempat kepikiran sih, maksudnya ya pingin malah, cuman sampai saat ini ya karena masih diamanahkan buat di Web Corner juga gitu ya. Nah, saya juga ada tim, jadi
ya udah full time aja di sini gitu. Jadi emang ya bikin fokus aja dulu, Fokus di web corner aja dulu ya, buat sekarang. kayak gitu. Kalau boleh tahu, sampai sekarang layanan yang ditawarkan web corner buat klien-kliennya tuh udah ada apa aja sih Bang? Nah, untuk saat ini kalau kita buka layanan di awal, yang paling utama itu website. Kita jasa pembuatan website, kan namanya juga web corner. Terus tapi setelah itu kita juga akhir-akhir ini kita membuka jasa social media management. Jadi kita bikinin konten feeds buat feeds Instagram buat klien-klien gitu. Itu alhamdulillah udah ada lumayan lah, kemarin baru ada, memang baru buka banget, jadi baru coba juga trial gitu, ada dapat klien tuh. Jadi kita mulai ngerjain SMM juga, social media management, terus SEO juga dimanfaatin gitu lah, kayak gitu. Baru-baru 3 itu aja sih kayaknya. Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan juga kalau web corner buka beberapa service lainnya. Gitu. Tapi yang kayak tadi tuh Bang, pembuatan konten segala macam itu gimana tuh? Apakah per konten atau emang sebulan gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa paket sih. Kalau web corner tuh gampangnya kita membuka misalnya 1 bulan, kita kasih 1 bulan itu untuk 21 post. 21 post. 1 bulan 21 post sudah include copywriting misalnya. Nanti itu harganya sekian. Kayak gitu. Jadi ada red card-nya lah kayak gitu. Tapi kalau ngomongin harga nih Bang, range harga dari web corner ini tuh ada di kisaran berapa sih? Dan gimana sih cara Bang Izhar buat nentuin harga itu? Karena mungkin beda ya sama penentuan harga produk yang berupa fisik gitu. Nah ini sedikit tricky sih kalau misalnya di bisnis jasa ya kan, karena saya masuknya jasa agensi. Pertama-tama ada 2 cara sih sebenarnya. Cara pertama itu bikin red card, price list gitu ya. Tapi price list tersebut tuh nggak bisa cocok ke semua konsumen gitu. Karena kita balik lagi kita jasa. Nah ini langsung ke yang kedua. Yang kedua itu kita harus tahu dulu siapa orangnya. Kita nggak bisa nawarin misalnya harga website 2 juta misalnya let's say lah. Harga website 2 juta tapi ternyata konsumennya ini orang penting atau misalnya orang yang banyak duit lah gitu. Kan sayang juga kalau kita ngasih 2 juta ke dia. Jadi kalau yang namanya jasa ini kita juga perlu pinter buat ngasih harga. Kita perlu tahu background dia siapa, konsumennya siapa, terus dia tuh punya perusahaan apa, produknya apa, besar atau enggak, kita perlu riset dulu. Jadi kita setelah itu kita tanya budgetnya berapa gitu. Kalau mereka nggak mau ngasih budget ya udah akhirnya kita yang langsung bilang. Tapi dengan catatan kita riset dulu siapa orang itu gitu. Kalau misalnya buat mahasiswa ya kita langsung aja oh ini mah kelihatan nih orang mahasiswa kebutuhannya buat apa. Kita langsung ngasih red card kayak gitu. Tapi berarti beda orang beda harga. Beda orang beda harga ya, tergantung. Tapi kisarannya tuh berapa? Buat kisarannya website itu di range tergantung sih ya, start from-nya mulai dari 1.500.000 sampai tak terhingga. Enggak. Sampai ya 10 juta pun bisa. Tergantung perusahaannya tadi. Tergantung lah gitu. Bisa lebih dari itu bisa kayak gitu. Tapi gimana sih cara Bang Izhar buat ngeyakinin klien-kliennya kalau layanan yang ditawarin sama Bang Izhar nih worth to buy gitu? Emang dengan uang yang mereka keluarkan tuh mereka bisa dapetin apa aja sih? Ya di balik gimana cara kita meyakinkan klien. Pertama kita harus seproper mungkin buat ngobrol sama klien. Apa sih caranya ya, kayak langsung aja kita entah kita telepon untuk meyakinkan, terus apa kita ajak meeting, terus kita kasih lihat kelebihan kita kasih lihat portofolio kita. Itu salah satu cara buat meyakinkan klien sih kayak gitu. Oke, tapi tadi kan Bang Izhar sempat nyebutin tuh ada 3 fokus layanan kan, website, SEO sama SMM. Ya. Nah, dan kedepannya memang ada rencana nge-expand lagi. Ada rencana untuk expand lagi. Nah, tapi kenapa buat sekarang fokusnya ketiga itu Bang? Alasannya apa? Oke, gini, kenapa saya fokus dulu ke itu, malah untuk yang awal saya fokusnya ke website dulu kan, yang paling awal. Ibaratnya gini deh, ini Zainal ya namanya kan. Zainal mau makan mie ayam, terus lihat ada 2 restoran nih, satu restoran umum, yang satu restoran mie ayam khusus, mie ayam ibu siapalah gitu. Ada kan ya mie ayam yang pokoknya
kira-kira karena Zainal mau makan mie ayam, lebih milih mana nih, restoran umum atau yang langsung spesifik ke mie ayam? Ya kalau emang mau mie ayam ya spesifik. Nah itu ibaratnya seperti itu, analoginya tuh seperti itu. Jadi kita tuh saya sendiri tuh pingin fokus dulu buka layanan website dulu, biar orang-orang tahu kalau Webcorner itu jagonya di pembuatan website gitu. Setelahnya tapi di dalamnya ada makanan lain gitu, servis lain. Gitu. Sampai akhirnya kayak SEO, SMM. Itu termasuk di dalam website kan, jadi masih saling berkaitan lah. Kalau menurut Bang Izhar sendiri nih Bang, kenapa sih klien-klien itu harus mulai nyoba layanan dari Webcorner? Kenapa klien harus nyobain layanan? Jadi kalau dilihat dari sekarang ya, zaman sekarang gitu ya, apalagi ya bisa dibilang zaman digital sekarang, di mana-mana udah digital segala macam ya. Itu perlu banget yang namanya bikin website untuk zaman sekarang. Makanya aku mulai dari ngejelasin dulu ke klien kalau sekarang tuh ya butuh yang namanya website itu. Kayak gitu. Pokoknya udah digital, makanya aku bisa nawarin secara enak gitu. Tapi apa kita gak bisa cuma ngandelin sosmed Bang, tanpa web gitu? Gimana? Kita bisa gak sih cuma ngandelin sosmed kayak di IG doang? Ya sebenarnya tergantung, itu kompleks sih, maksudnya tergantung produknya juga, kayak gimana, terus strategi dia untuk memasarkan tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu tergantung brandnya. Jadi kalau misalnya mau sosmed dulu boleh gitu, terus nanti kedepannya punya website itu juga nggak masalah. Cuman kan kalau website kan sebagusnya apa ya, jadi setelah memang yang pertama sih bagusnya konten dulu, baru website gitu. Tapi alangkah baiknya kalau udah punya kedua-duanya kayak gitu. Jadi website itu tetap jadi salah satu unsur penting ya? Iya, salah satu unsur penting juga. Oke. Tapi pernah gak sih Bang nemuin klien yang belum paham nih masalah web, cuma pengen nyoba bikin web? Klien yang belum paham tentang operasional webnya gimana, tapi pengen nyoba gitu, datang ke Bang Izhar? Ada sampai, jadi baru nih, dua minggu kemarin ada yang sampai konsultasi ke saya tentang masalah website gitu. Saya tiba-tiba ditelepon, itu taunya dari mana, dari Google. Jadi Webcorner ini kan mengoptimisasi SEO-nya juga, jadi dia masuk ke Google dan akhirnya ada nomor telepon saya. Si orang itu telepon saya buat konsultasi masalah website gitu, dan dia bilang dia mau bayar per jam gitu. Bayar per jam. Konsultasinya bayar per jam ke saya. Ya udah saya iyain, terus akhirnya kita konsultasi lah di kantor Webcorner gitu. Terus gitu. Salah satu bentuk edukasi juga mungkin ya? Iya, edukasi. Terus selain itu ya udah sih, itu yang belum paham kan itu, jadi saya jelasin kayak gitu. Tapi sampai akhirnya dia jadi bikin web. Jadi dan lancar sekarang. Lancar. Oke. Sejauh ini gimana sih feedback yang udah didapat Webcorner dari klien-klien yang udah nyoba layanan dari Webcorner ini, Bang? Apa setelah mereka mencoba layanan dari Webcorner, penjualan mereka menjadi meningkat misalnya, atau gimana tuh? Feedbacknya sih rata-rata sampai saat ini sih baik-baik aja ya. Baik-baik. Karena ada salah satu klien juga yang di Jakarta, dia tuh jenis websitenya website yang media gitu, kayak berita. Sampai saat ini juga dia masih jalan, itu istilahnya trafficnya paling bagus. Terus nggak ada masalah sih sampai saat ini. Jadi dari feedback dari klien-klien yang lain juga baik, alhamdulillah jarang ada masalah gitu. Karena kita juga selalu maintain. Kalau misalnya ada sesuatu kita langsung maintain gitu. Kayak gitu aja. Kalau gak salah sampai sekarang tuh Webcorner udah punya sampai 80 lebih klien ya? Iya, kurang lebih ada segitu. Nah, kalau dari Bang Izhar sendiri nih Bang, dari 80 klien yang tadi itu, ada gak sih klien yang menurut Bang Izhar paling berkesan? Yang paling berkesan sih sebenarnya banyak. Sebutin dong Bang, spill. Kemarin kita baru beres ngerjain websitenya IndiHome. Jadi kerjasama gitu sama IndiHome. Terus juga terus juga ada dari namanya PD Everyday, itu juga dari
siapa yang kemarin tuh BA-nya tuh brand ambassador-nya tuh Jeffrey Nicole. Kalau nggak salah kayak gitu. Terus paling sebelumnya ada Sei Sapi juga. Sei Sapi Indonesia. Sei Sapiku Indonesia. Ya begitulah buat yang berkesan. Berarti banyak klien-klien gitu yang memang udah gede yang datang ke Website. Ada juga gitu. Oke. Tapi kan buat masalah pembuatan web ini mungkin masih jarang ya Bang bisnis yang kayak gini tuh. Nah, kira-kira dari Bang Izar sendiri gimana sih cara memasarkan si Web Corner ini biar sampai dikenal sama orang banyak? Nah, kalau buat masalah memasarkan tuh panjang ya, cuman saya ringkas aja. Jadi kalau di dunia marketing itu ada yang namanya marketing funnel. Terus nanti ada juga marketing itu ada yang secara organik sama non organik. Kalau organik dia gratis. Organik dia gratis, kalau non organik itu berbayar, kayak menggunakan ads, misalnya Facebook ads, Instagram ads dan lain semacamnya gitu. Kalau organik ya kita mengandalkan misalnya dari konsisten kita buat ngeposting tiap hari, terus bikin story, bikin konten yang unik dan lain-lain kayak gitu. Jadi istilahnya ya kalau memasarkan sih dua itu aja, kita fokusnya di organik dan non organik aja. Dipakai dua-duanya berarti? Pakai dua-duanya. Cuma sekarang sampai saat ini sih kita masih fokus, kita belum fokus banget ke yang non organik itu, ke yang non ads gitu. Jadi kita masih organik yang gratis-gratis aja, cuman itu juga udah alhamdulillah lah kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya target market dari Web Corner ini siapa? Nah, sebenarnya target market ini kita tuh yang pertama UMKM. Jadi yang punya bisnis bisa nih bikin website juga ke kita gitu. Jadi karena kalau yang punya bisnis sebaiknya bikin website sendiri, jangan ketergantungan sama marketplace kayak gitu. Jadi kita saranin buat bikin bisnis. Selain UMKM juga ada perusahaan, maksudnya ya perusahaan-perusahaan lah, kita juga nawar-nawarin. Terus ada paling organisasi-organisasi juga kayak gitu sih paling. Tapi tadi kan kata Bang Izar jangan tergantung sama marketplace ya. Emang apa sih bedanya kita masarin lewat web sama marketplace? Ya kalau misalnya marketplace kan pertama dia ada jadi kita ketergantungan terhadap marketplace nih. Terus marketplace pun sekarang punya biaya admin. Biaya admin, misalnya kita jual barang seharga 30.000, ntar dipotong berapa gitu. Ada fee-nya gitu, ada fee adminnya. Tapi kalau website tuh pertama kita nggak ketergantungan sama marketplace. Kita punya traffic sendiri disebutnya. Jadi kita jadi orang-orang tuh punya kita sendiri punya database sendiri yang lebih apa ya, gimana bilangnya, pokoknya intinya kita punya traffic sendiri yang tidak ketergantungan. Jadi kalau misalnya marketplace itu lagi down atau misalnya lagi mati, website itu tetap ada kalau kita punya sendiri gitu. Contohnya kayak itu siapa tuh email, tahu nggak? Mail.id itu dia sampai saat ini katanya dia nggak masuk ke marketplace manapun. Jadi dia hanya mengandalkan website untuk platform penjualannya. Dan sampai saat ini pun dia jalan gitu. Maksudnya nggak ada masalah dan malah bagus gitu. Tapi mungkin bedanya kan kalau marketplace itu udah dikenal sama orang banyak. Sementara kalau misalnya kita bikin web sendiri belum dikenal nih sama orang banyak. Gimana sih caranya biar si web yang kita punya pribadi itu biar bisa dikenal gitu? Iya, nah itu effortnya sih, ada effortnya. Jadi emang ada effort karena orang-orang kan belum aware sama kayak gitu. Sekarang emang lagi zamannya marketplace kayak gitu. Nah, ya perlu effort lebih buat kita ngenalin ke konsumen, ke klien kita. Kalau kita tuh punya website dan bisa jualan, bisa beli di websitenya langsung. Jadi perlu effort lagi sih buat ngenalin websitenya. Bikin konten segala macam. Kayak gitu. Tapi berarti buat layanan-layanan yang ditawarin sama Web Corner ini langsung di website ya? Masuk ke website terus nanti ada misalnya kita ada live chat juga. Jadi bisa via live chat, nanti langsung move ke WhatsApp. Jadi kalau jasa ini kan lebih kompleks ya, nggak bisa beda sama produk. Misalnya kalau di website kan ada produk botol tumbler, kita langsung add to cart gitu, udah aja. Tapi kalau jasa kan beda lagi, kemauannya mau kayak gimana, tujuannya seperti apa, terus nanti besarnya hosting kayak gimana, itu beda lagi. Ada proses negosiasinya. Enaknya sih kalau website kita arahkan ke WhatsApp gitu, jadi kita ngobrol dulu lah istilahnya. Lebih baik ya kita meeting dulu face to face, jadi biar tahu, biar enak satu sama lain. Kayak gitu. Web Corner ini kan berarti
saya fokusnya ke layanan atau jasa tadi kan. Nah, gimana sih cara maintaining relationship sama customer biar bisa tetap sama kita gitu? Apalagi kan tiap layanannya itu kalau nggak salah ada jangka waktunya setahun nih. Ya. Itu gimana cara nge-maintain itu? Jadi cara kita maintain, kita tuh selama jangka waktu 1 tahun itu kita nawarin ini kayak jasa-jasa lainnya. Disebutnya apa ya? Cross sell gitu, apa upsell, lupa. Jadi misalnya kita udah nawarin website, di bulan berikutnya kita nawarin juga misalnya mau nggak buat perbaiki SEO-nya, mau nggak buat perbaiki desainnya lagi, lebih bagus lagi. Kita nawarin itu buat, dan kita juga nanya ada masalah atau enggak, apa seperti apa, kayak gitu sih. Penawarannya itu lewat email atau penawarannya langsung kita chat pakai nomor khusus, nomor web corner gitu. Jadi ini tuh admin web corner gitu. Jadi kita langsung tanya ke klien gitu, ada sesuatu nggak atau kayak gimana nggak. Oke, dengan cara itu bisa ngejaga tuh. Bisa ngejaga. Tapi kan masalah website ini rentan sama masalah peretasan gitu kan. Nah, dari web corner sendiri pernah nggak sih terjadi permasalahan teknis yang serius gitu? Banyak. Kalau di masalah teknis serius tuh banyak. Yang contohnya gimana tuh yang serius? Yang paling parah itu websitenya hilang. Websitenya hilang? Itu kenapa? Jadi kita udah ngerjain 100% istilahnya, tiba-tiba hilang aja tuh semua. Jadi kita harus bikin dari awal gitu. Itu separah itu sih, pernah sampai separah itu sih kayak gitu. Terus juga ada yang ya adalah masalah-masalah lainnya. Cuman yang paling parah itu tadi sih. Pernah hilang sampai nggak bisa dicari di Google gitu? Sampai nggak bisa dibuka websitenya. Sampai nggak bisa dibuka? Jadi pas mending kalau misalnya nggak bisa dibuka, kita masih ada bisa ngefix cara lainnya gitu. Cuman ini mah udah hilang, ternyata nggak bisa dibalikin, datanya pun hilang gitu. Sampai datanya hilang, database-nya hilang kayak gitu. Oke. Waktu itu kenapa tuh Bang? Kira-kira ada kesalahan dari SDM-nya atau sistemnya atau gimana? Kita nggak tahu ya waktu itu, belum aware juga. Ternyata sistemnya sih ada kesalahan sistem gitulah. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-apa. Kita juga minta maaf sama kliennya. Ya udah akhirnya seperti itu. Solusinya waktu itu cuma bikin ulang berarti? Solusinya bikin ulang, nggak ada cara lain. Dan itu websitenya tuh mau dipakai sama dia tuh, entah buat presentasi atau apa gitu. Wah, kita pusing tuh saat itu. Tapi ada nggak sih Bang kompetitor yang berat itu buat web corner? Kalau di circle saya sendiri, dalam artian di kampus nih ya, kan saya di Telkom, di kampus saya belum nemu, atau saya belum nyari juga ya, belum nemu kompetitor yang mirip kayak saya gitu. Tapi mungkin jasa yang lain ada. Kayak digital marketing, SMM agensi itu mungkin ada gitu. Cuman kalau yang fokus banget kayak saya sih, saya belum begitu nemu. Cuman kalau itu dari circle saya, tapi kalau di luar kayaknya banyak sih. Kayaknya banyak beberapa perusahaan yang mirip. Nah, gimana tuh cara bersaing dan memposisikan diri? Nah, sebenarnya kompetitor itu ada baik ada buruknya. Jadi kalau ya ada kompetitor itu kita jadi pingin semakin bersaing gitu ya. Nah, itu tadi gimana cara bersaing dan cara memposisikan diri? Cara bersaingnya karena kita tuh awalnya fokus. Jadi dari nama sendiri kan sudah web corner gitu. Kalau yang lain mungkin langsung ke nama brandnya, which is orang tuh nggak tahu ini brand ini jualan apa sih gitu ya. Makanya web corner itu di awal aja udah fokus. Jadi orang dikenal dengan nama web corner agar orang-orang tahu kalau kita tuh jualan website kayak gitu. Tapi apa sih yang menjadi pembeda web corner dengan kreatif agensi lainnya? Nah, sebenarnya kalau di bagian jasa itu rata-rata pasti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, jawabannya sama. Maksudnya pada ngebagusin sendiri, tapi memang kayak seperti itu gitu. Jadi web corner sendiri pembedanya ya kita expert di bidang websitenya gitu, karena kita memang fokus di situ. Gitu. Nah, dengan pencapaian web corner yang udah sejauh ini Bang, kira-kira goals web corner ke depannya itu apa sih? Yang namanya goals banyak gitu ya. Salah satunya saya pingin punya, disebutnya tuh CMS tuh Content Management System. Jadi kita bikin suatu sistem sendiri
yang nanti bisa dipasarkan. Dan misalnya kita bikin sistem itu dalam 1 kali aja, tapi bikin sistem itu mungkin butuh waktu yang lumayan lama, kayak mungkin 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi setelah kita punya sistem tersebut bisa dipakai oleh konsumen kita nantinya kayak gitu. Jadi itu sih salah satu goals partner. Terus kita juga pingin expand lah, kita pingin banyak nge-hire orang tapi dari circle kita dulu gitu, dari teman-teman saya dulu gitu, kayak gitu sih. Itu goalsnya sih menarik ya gitu. Banyak lah. Oke. Nah mungkin Bang sebelum ditutup nih, mungkin ada closing statement nggak, mungkin berupa tips and trick buat pengusaha-pengusaha di luar sana, khususnya untuk mahasiswa MBTI. Khususnya untuk mahasiswa MBTI. Iya. Nah, buat mahasiswa, kalau nanya apa tadi, nanyanya tips pertanyaan and trick untuk buat memulai bisnis untuk anak MBTI, mungkin apa ya? Kalau ditanya untuk memulai bisnis, sekarang rata-rata mahasiswa, waktu saya juga kan mengalami sebagai mahasiswa. Waktu mahasiswa itu kebanyakan tuh orang-orang tuh bikin, kalau nggak fashion makanan. Kalau nggak fashion makanan. Nggak ada yang salah sih. Tapi dan setelah orang-orang bikin fashion atau makanan tuh, itu rata-rata cuman sebentar, maksudnya tuh kayak nggak difokusin. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya bisnisnya udah nggak ada, tutup apa, nggak tahu kemana gitu. Nah, saran saya mah untuk memulai bisnis ya konsisten tadi. Dan sekarang itu buat teman-teman MBTI juga, sekarang zamannya zaman instan. Nyari uang udah gampang banget. Di digital juga sekarang nyari uang di digital gampang. Terus juga sekarang lagi rame yang namanya kripto gitu ya. Itu kan uang instan gitu ya. Ya itu nggak apa-apa untuk dipelajari, cuman kalau untuk memulai bisnis tetap harus punya prinsip sendiri gitu, harus ada proses gitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai, ya udah mulai aja dulu gitu. Tapi harus percaya ada yang namanya proses. Kita nggak bisa instan. Apalagi di zaman sekarang yang memang sekarang zamannya instan. Sekarang nyari pacar aja tinggal buka dating apps gitu ya. Tinggal buka Bumble gitu. Itu seinstan itu kita di zaman sekarang. Jangan melupakan proses itu sih. Nah mungkin itu tadi pembahasan kita cukup menarik sih ya, dari mulai tadi ada sedikit pesan juga sih dari Bang Izhar yang mungkin kurang lebihnya kalau mau mulai bisnis mulai aja dulu, tapi tetap harus percaya dan proses, dan harus konsisten dengan proses-proses itu. Walaupun mungkin zamannya sekarang serba digital dan serba instan, tapi untuk memulai bisnis kita harus tetap step by step dan percaya dan proses-proses itu. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga Bang Izhar yang sudah datang dan meluangkan waktunya dan sudah memberikan kita insight-insight baru. Semoga dengan adanya obrolan kita kali ini bisa menjawab semua kebingungan mahasiswa-mahasiswa MBTI yang mungkin sedang mengalami struggle dalam menjalani bisnisnya, atau mungkin ingin memulai bisnis tapi bingung nih harus mulai dari mana. Semoga dengan adanya obrolan kita kali ini bisa membantu itu semua. Mungkin sekian dari kita. Saya Zainal sebagai moderator pamit undur diri, dan sampai jumpa di BBM episode selanjutnya.